Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Putra. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini adalah video dari seri belajar Excel dari nol untuk bagian yang ke-8 ya. Secara khusus kita untuk video ini kita akan membahas function formula atau rumus dari sum if, sum if s, dan bagaimana perbedaannya nanti kita akan jelaskan di file latihan berikut. Langsung saja, untuk yang pertama adalah sum. Fungsi sum adalah untuk menjumlahkan beberapa data atau ring. Beberapa data bisa kita jumlahkan dengan sintaks seperti ini. Sum yang pertama bisa dikatakan seperti ini, sum sama dengan sum kemudian ring. Kalau di sintaks aslinya menurut Excel seperti ini, kita bisa dilihat di sini sum misalkan, oke. Nah seperti ini, sum nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Artinya adalah menjumlah dari sel ini atau range ini, kemudian range yang lain dan sebagainya. Maka di sini saya tuliskan range. Contohnya seperti ini, kita bisa lihat seperti yang dulu kita pernah bahas ini. Ini lebih mudah, cuma nanti karena kita harus membedakan antara sum if dan sum if s, maka kita praktekkan juga. Untuk menjumlah ini kita bisa langsung dengan menuliskan atau dengan fungsi ini sum seperti ini, kemudian enter. Kemudian dengan cara menulis sama dengan sum, kemudian kita klik tab, kita blok dari sini hingga akhir, kemudian tutup kurung, kita enter. Kemudian bisa dengan cara melalui function ini seperti tadi, kita tuliskan di sini atau bisa dilihat jika ada di sini. Jika tidak ada, kita tuliskan sum, enter, klik sum, kemudian kita oke, maka ditampilkan kotak dialog seperti ini. Sum number mana yang akan dijumlah, misalkan ini sudah benar C4 hingga C13, C4 adalah ini, C13 ini, maka kita tinggal enter seperti itu. Kemudian untuk praktek yang kedua, misalkan lebih dari satu range, misalkan kita bisa juga dengan cara menulis atau lewat sini atau lewat ini. Untuk lebih mudahnya kita lewat function ini, insert function sum ya, kemudian oke. Kita jumlah yang ini C4 hingga bukan C14 ya mestinya, kita klik lagi, kita blokkan. Nah seperti itu. Terus kemudian mana lagi yang akan dijumlah, misalkan ini. Nah maka hasilnya akan dari range number 1 ini ditambahkan dengan range number 2 seperti itu. Kita oke. Nah itu dia hasilnya. Kemudian untuk itu tadi sum, kemudian kita masuk ke sum if. Untuk sum if kalau kita boleh artikan begitu, sum if itu menjumlahkan data jika apa dengan syarat atau kriteria tertentu. Maksudnya ya ini menjumlahkan beberapa data dengan syarat tertentu. Sum if hanya satu syarat. Maka kita bisa lihat sintaknya seperti ini, atau struktur dari rumusnya adalah seperti ini. Sama dengan sum if, kemudian range-nya ini range yang akan dijumlah, kemudian kriterianya apa gitu.
Contohnya begini, misalkan seperti ini, kita akan menjumlah data di sini yang lebih besar dari 10.000, misalkan begitu. Kita tuliskan rumusnya di sini, sum if itu apa yang range mana yang ini sintaknya adalah range dulu. Sum if buka kurung range-nya mana? Range-nya adalah dari D ini. Ini yang akan kita jumlahkan berdasarkan kriteria. Kriterianya apa? Titik 2 ini baru range-nya. Kriterianya apa? Adalah lebih besar sama dengan, jadi kita langsung tulis begitu, tapi karena ada tanda itu kita harus pakai tanda petik, lebih besar sama dengan 10.000. Kita tutup juga dengan tanda petik, kemudian tutup kurung. Nah, itu adalah jumlah dari data jumlah ini yang besarannya 10.000 ke atas, itu dijumlah semua, hasilnya seperti ini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah cara yang paling mudah, tidak harus menghafal sintak rumusnya, adalah dari insert function. Kita tulis sum if. Oke. Kita pilih sum if, kemudian oke. Range-nya adalah ini. Range adalah yang akan kita jumlahnya, range yang akan kita jumlah maksudnya. Kriterianya adalah lebih besar sama dengan 10.000. Untuk ini kita tidak perlu tuliskan, ini adalah rumus yang pertama, range dan kriteria saja. Kemudian untuk yang kedua dan terakhir kita akan tunjukkan bagaimana untuk sintak yang kedua. Kita coba untuk sintak yang kedua, kita akan menjumlah dari kriterianya kelas 10, semua kelas 10 itu berapa jumlahnya. Oke, berarti rumusnya, maka rumusnya kita pakai yang di insert function, sum if. Nah, untuk yang kedua ini kita range-nya kita akan pakai sum range juga. Jadi range, kriteria, sum range. Kalau yang pertama tadi range dan kriteria, range-nya yang pertama itu adalah jumlah, karena yang akan dijumlah di sini. Dan tidak melibatkan dengan kelas ini. Maka hanya range ini dijumlah dengan ketentuan yang di sini itu lebih besar dari 10.000 begitu. Untuk yang kedua ini berbeda karena melibatkan dengan kriteria kelas, maka range yang pertama adalah range dari kelas itu. Maka kita klik di sini. Nah, agar nyambung bahwa di sini menunjukkan kelas yang mana gitu sebagai kriteria, misalkan di sini diminta kelas 10, maka kita ketik. Kemudian sum range, mana rank yang akan dijumlah itu yang mana? Jika kriterianya 10 ini, mana yang akan dijumlahkan gitu. Ini. Maka di sini sudah nampak hasilnya. Kita oke. Bila kita jumlahkan kelas 10 ini, misalkan ini dan ini 80, kemudian 95. Nah, ini dia 103 tambah ini. Kemudian untuk rumus yang ketiga hampir sama dengan ini. Caranya seperti yang awal. Oke, kemudian kita range-nya ini sama, hanya perbedaannya di kelas saja nanti. Kelasnya adalah kelas 11. Range yang dijumlah adalah range jumlah. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang keempat kita agak berbeda. Jika di sini tadi rumusnya kita langsung menunjuk bahwa kelas tertentu begitu. Untuk yang soal ini kita akan coba begini. Sum if, kemudian range-nya ini tadi kelas, range kelas.
kemudian kriterianya adalah kelas 12. Nah, tadi kan seperti ini, kita tuliskan range-nya langsung, kriterianya langsung di sini. Tapi untuk yang kali ini kita coba seperti ini. Jadi kriterianya adalah ini. Kita klikkan di sel ini, maka yang tertulis di sini adalah C18 atau alamat sel kriteria, bukan dengan tulisan yang seperti ini. Oke, kemudian sum ring-nya kita blok. Nah, inilah hasilnya. Kita oke. Seperti itu untuk yang terakhir kita akan menjumlahkan dari jumlah kelas 11 dan kelas 12. Begitu. Kira-kira seperti ini. Cuma sebenarnya mudah, kita bisa langsung jumlah ini plus ini bisa sudah ketemu. Cuma dengan kita akan tunjukkan bagaimana jika dengan rumus. Misalkan begini, kita ambil dulu yang salah satu dari ini. Misalkan kita ambil yang mencari untuk jumlah yang kelas 11 misalkan. Kita ambil sum if, kemudian range-nya ini, range-nya yang kelas, kemudian kelas 11, kemudian sum range-nya. Kita sudah ketemu, sama ya. Nah, bagaimana dengan jika menjumlahkannya? Ini artinya menggabung dua rumus begitu. Kita copy saja rumus yang ini. Sama dengannya tidak diikutkan. Kita blok, kita Ctrl C. Dan di sini karena ini rumusnya ditambah, kita tambah plus. Kemudian kita pastikan di sini Ctrl V, rumus yang tadi. Oh, size-nya enggak. Nah, seperti itu. Tapi rumus yang pertama dan yang kedua kan sama ini. Yang pertama adalah untuk kelas 11. Sedangkan di sini kelas 11 dan kelas 12. Maka untuk yang kedua kita tinggal tambahkan di sini bahwa kriterianya adalah kelas 12. Seperti itu. Untuk range-nya, range kriterianya sama, kemudian range sum range-nya sama. Kita enter. Nah, jumlah ini dan ini 90.000. Baik, demikian untuk sum if-nya, kemudian untuk sum if s-nya. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah menjumlahkan beberapa data dengan beberapa syarat. Artinya syaratnya lebih dari satu. Kalau yang tadi kan kita kembali ya, yang tadi ini semua syaratnya hanya satu. Syaratnya hanya satu, yaitu berdasarkan kelas saja. Untuk yang terakhir ini tadi tetap satu syaratnya dalam satu rumus, cuma kita tambahkan saja. Untuk sum if kita bisa membuat dengan kriteria lebih dari satu. Sintaknya adalah seperti ini, sama dengan sum if buka kurung sum ring, jadi ring yang akan dijumlah begitu. Kemudian untuk kriteria ring itu adalah ring kriteria. Jika kriterianya kelas berarti yang kita bloknya kelas, jika kriterianya jenis kelamin berarti yang LP ini, dan seterusnya. Kemudian kriterianya apa? Kemudian jika ada syarat lagi, kriteria ring yang kedua mana? Misalkan jurusan, misalkan kriterianya apa? Misalkan IPA atau IPS begitu. Nah, kita contohkan untuk rumus yang if s. Seperti ini kita berdasarkan dengan yang kita akan cari adalah jumlah donasi laki-laki kelas 10. Kita bisa pakai ini atau pakai insert function. Lebih mudahnya kita pakai insert function. Kita pilih sum if s, kebetulan sudah ada sum if s. Seperti ini sintaknya sama dengan yang ini. Kita oke. Kemudian sum ring. Sum ring adalah ring di mana yang akan kita jumlahkan itu yang mana, artinya berarti di angka ini
sum ringnya. Kriteria pertama, kriteria ring, berarti ringnya jika nanti kriterianya adalah laki-laki, maka ringnya adalah di mana ada tulisan L itu. Ringnya berarti ini. Kemudian kriterianya apa? L. Terus kemudian kriteria yang kedua adalah X ini. Kelas 10. Kelas 10. Maka ketika klikkan di sini kriteria ringnya mana? Jika kita akan menuliskan kriteria itu 10, kita blok ring yang ada tulisan 10 atau X itu, ya itulah ringnya berarti di sini. Kemudian kriterianya adalah 10. Maka kita sudah bisa lihat di sini hasilnya. Kita oke. Nah, artinya dari rumus ini adalah kita bisa edit lewat sini atau bisa lewat insert function ini tadi, tetap ditampilkan. Ini bisa banyak sekali datanya, bisa sampai 127 kriteria. Kita kebetulan baru 2 kriteria saja. Nah, dari sini kita bisa jelaskan bahwa maksud saya begini, kita mungkin bisa kalau diartikan begitu menurut saya, sum ring kita akan menjumlahkan pada range tertentu berdasarkan kriteria laki-laki dan kelas 10 begitu. Oke, kemudian untuk yang kedua kita akan mencari soal yang kedua ini. Jumlah donasi dari laki-laki kelas 11 berarti hampir sama dengan yang tadi. Caranya yang enak lewatin tadi, sum if s, kemudian oke. Sum ringnya adalah yang akan dijumlah. Kemudian kriteria ringnya kita akan menulis kriteria L, berarti kita blok rings di sini. Kriterianya L. Kemudian kriteria yang kedua adalah kelas, range-nya, kelasnya kelas 11. Maka kita dapatkan di sini. Oke. Kemudian untuk yang ketiga ini sama ya. Ya, oke, langsung saja insert function sum if. Sum ringnya adalah ini, kemudian kriterianya adalah perempuan, jenis kelaminnya perempuan P, kemudian kriteria yang kedua adalah O3 ini berarti ya. Ada jenis kelamin perempuan yang diinginkan, kemudian kelasnya kelas 12. Kemudian jurusannya IPA, berarti ada P, ada 12, ada IPA. Berarti kita punya kriteria 3. Kriteria yang pertama sudah P. Kriteria yang kedua kita akan menuliskan kriteria kelas, berarti kita blok kelas. Kelasnya adalah 12. Kemudian kita turunkan. Kriteria yang ketiga adalah kriterianya kita akan menulis IPA, kita blok di jurusan, kemudian kita tulis IPA. Kalau di lewat sini untuk rumus yang mengandung alfabet sudah otomatis di-update dengan tanda titik 2. Tapi kalau kita menulis sendiri harus ditulis sendiri tanda titik 2-nya. Jadi dalam rumus itu tidak boleh mengandung alfabet kecuali adalah rumus itu sendiri begitu. Jadi kita tulis di sini tanpa menulis titik 2. Tapi jika menulis manual maka kita harus menulis manual juga. Oke. Untuk yang selanjutnya hampir sama dengan yang di atasnya, dengan 3 kriteria yaitu L, kelas
12, kemudian yang IPS itu bedanya. Sum if S, kemudian kriteria sum ringnya, kemudian kriteria ring yang pertama adalah jenis kelamin, kriterianya laki-laki, kemudian ring kriteria yang kedua adalah kelas, kelasnya adalah kelas 12, kemudian kriteria ring yang ketiga adalah jurusan, jurusannya adalah IPS. Oke, kita dapatkan angkanya. Nah, untuk yang kemudian yang terakhir ini hampir sama dengan yang soal yang sebelumnya tadi. Jumlah donasi laki-laki plus perempuan kelas 12 IPA. Berarti kita harus menjumlahkan dua rumus seperti tadi. Kita sudah dapatkan tadi rumus yang hampir sama dengan ini adalah ini, tapi yang perempuan saja, yang B. Oke, kita buat satu dulu. If S, oke, sum ringnya ini, kemudian kriterianya jenis kelamin, kita ambil yang laki-laki dulu. Kemudian kriteria ring yang kedua, kelas, kelasnya adalah kelas 12. Dan syarat kriteria yang ketiga, jurusan, jurusannya adalah IPA. Kita oke dulu. Nah, kita sudah dapat satu untuk kriteria yang laki-laki saja, belum yang perempuan. Maka kita copy mulai dari sum, kita copy, kemudian karena di rumusnya ditambah maka tambah, dan kita pastekan di sini. Karena ini yang kita copy untuk laki-laki, sedangkan ini ada harus laki-laki dan perempuan, maka L-nya kita ganti P. Sedangkan yang lain sama, jadi sum ringnya sama, tetap ini. Kriteria ring pertama sama, jenis kelamin. Kemudian kriterianya yang berbeda, yang satu L, yang satu P. Kemudian kriteria ring yang kedua sama, adalah kelas, kelasnya sama. Kemudian kriteria ring yang ketiga adalah jurusan, kemudian jurusannya IPA sama, dan kita enter. Nah, maka jumlahnya seperti itu. Demikian untuk detail penggunaan dan perbedaan antara sum if dan sum if S. Artinya sum hanya menjumlah dari range saja, tidak dengan syarat. Kemudian sum if itu menjumlah beberapa data dengan satu syarat. Kemudian untuk sum if S menjumlah beberapa data dengan beberapa syarat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Simak video kelanjutan.